Hai konco-konco sohib, kayalan kocak hukum. Kembali bersama saya Fani. Konco-konco, pernah nggak kamu beli barang online? Terus barangnya itu zonk. Lalu kamu curhat di media sosial. Atau kamu mengkritik layanan kantor yang menurutmu gak adil. Awalnya cuman mau pengen spill supaya orang lain gak kena musibah yang sama seperti kamu. Tapi tiba-tiba datang surat panggilan dari kepolisian. Kamu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Ngeri toh konco. Di episode kali ini saya bakal bantu kamu bedah gimana caranya supaya kamu tuh bisa tetap kritis, tetap berani jujur, tapi jempol kamu tetap aman dari jeratan hukum. Banyak yang bilang undang-undang ITE itu pasal karet. Pasal yang mana disebut pasal karet? Pasal itu ada di pasal 27A Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena pasal 27A Undang-Undang ITE tersebut dianggap definisinya itu subjektif dan multitafsir. Jadi berpotensi over kriminalisasi. Namun sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2024, tolak ukur pasal ini jadi lebih jelas. Karena kata orang lain pada pasal 27A ini hanya ditujukan kepada naturalek person, yang artinya individu atau orang perorangan, bukan kepada lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Artinya kalau kamu mengkritik PT atau instansinya atau tokonya, harusnya tidak bisa dikenakan pasal 27A Undang-Undang ITE ini. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 ini juga menjelaskan suatu hal pada pasal 27A ini hanya merujuk kepada suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Artinya sudah jelas, hanya menunjuk kepada kehormatan dan nama baik seseorang dan tidak dapat diartikan yang lain lagi. Mantep toh konco. Nah, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, orang yang beropini pun berpotensi untuk dipidana, seolah-olah membungkam kritik atau membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Tapi tenang, sekarang sudah ada perubahan yang nyata dari putusan Mahkamah Konstitusi 105 tadi. Mari kita bedah satu contoh kasus biar jempol kamu aman dan paham yang dimaksud bisa dijerat pasal 27A tersebut. Bayangkan ada orang namanya Budi. Budi ini beli gadget mahal di toko online, harganya 10 juta. Pas barang datang ternyata layarnya tuh retak dan kameranya mati. Budi langsung chat admin toko, tapi jawabannya cuman tunggu ya kak, selama 2 minggu tanpa solusi. Karena kesel, akhirnya Budi ini posting di media sosial. Budi menulis, toko X ini penipu besar, pemiliknya maling, kerjaannya cuma nipu pembeli. Jangan beli di sini, kalau nggak mau uang kalian hilang. Nah, cuitan ini bahaya loh konco, karena Budi ini sudah menyerang personal pemilik dan melabeli toko sebagai penipu tanpa ada putusan pengadilan yang menyatakan toko itu penipu dan si pemilik maling.
Nah, ini berarti tuduhan yang merendahkan kehormatan dan martabat si pemilik toko loh. Ini termasuk tuduhan personal atau sepihak dari si Budi tanpa adanya bukti si pemilik memang maling dan tokonya itu penipu. Budi bisa kena pasal 27A Undang-Undang ITE tadi. Beda halnya jika si Budi menulisnya, saya kecewa dengan pelayanan toko X. Saya beli barang A tapi barangnya sampai dalam kondisi rusak. Chat saya sudah 2 minggu diabaikan tanpa ada solusi dari pihak toko. Padahal saya sudah bayar lunas barang tersebut. Mohon pihak toko segera bertanggung jawab. Nah, kenapa ini aman cuitan yang ini? Satu, Budi itu fokusnya pada fakta barang rusak. Tidak ada balasan dari pihak admin. Yang kedua, Budi ini tidak menyerang personal atau menghina pemilik toko secara membabi buta. Dan yang ketiga, yang terpenting si Budi punya bukti foto barang waktu datang plus video waktu unboxing barang tersebut. Dan punya bukti chat yang diabaikan oleh admin dan bukti transfer pembelian barang tersebut sudah lunas. Ingat ya konco, kalau kamu di posisi Budi dengan cuitan yang ini, kamu tuh sedang menjalankan hakmu loh sebagai konsumen. Kalaupun toko itu tidak terima secara hukum, posisi kamu tuh jauh lebih kuat karena kamu punya bukti, bukan cuma asumsi. Di hukum, bukti itu adalah raja. Jangan pernah spill sesuatu kalau kamu cuma punya asumsi. Dan perlu diingat, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 tahun 2024 tadi yang bisa dipidana kalau konco-konco menyerang ke orang perorangannya, bisa kena pasal 27A Undang-Undang ITE tersebut. Ingat ya konco, hindari doxing. Maksudnya jangan menyebarkan data pribadi pemilik toko seperti alamat rumah pribadi pemilik, nomor HP pribadi, karena itu juga dapat menimbulkan persoalan hukum lain lagi terkait perlindungan data pribadi ya konco. Kabar baiknya, pasal 27A Undang-Undang ITE ini kan lex spesialis dari pasal 433 KUHP nasional. Nah, sejak berlakunya KUHP nasional tersebut, KUHP ini lebih mengedepankan restoratif justice. Intinya, kalau ada laporan pencemaran nama baik, polisi wajib mengutamakan mediasi dulu sebelum langsung main tangkap. Mediasi ini didukung pula oleh surat edaran bernomor SE-2-2021 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo tanggal 19 Februari 2021. Jadi kalau ada yang ngancem lapor polisi, jangan langsung panik. Pahami dulu hak-hak kamu. Konco, hukum itu ada buat melindungi kita. Kita semua, bukan buat membungkam suara kita. Jadi konco, pesanku cuman satu aja. Jangan takut untuk jujur, tapi jadilah jujur yang cerdas secara hukum. Karena apa? Jujur itu bagus konco, tapi harus yang cerdas secara hukum. Sekarang gantian kamu konco. Yuk berbagi, punya pengalaman atau ketakutan tertentu soal undang-undang ITE tidak? Atau kalian punya pengalaman spill tapi aman-aman aja kok? Coba ceritain biar kita semua bisa belajar. Tulis di kolom komentar di bawah ini ya konco-konco. Jangan lupa
lupa di komen, like, subscribe, dan tekan gambar loncengnya biar aku semangat terus buat videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Konco-konco, sohab-sohib, kayalan kocak hukum.